Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terupdate terkait kondisi kebakaran gedung di Kemayoran, Jakarta Pusat telah tersambung bersama kami melalui saluran reporter Garuda TV Nindi Dewinta yang ada di lokasi kejadian. Nindi, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah ada kantung jenazah yang kembali ditemukan? Silakan Nindi. Ya, selamat petang Cica dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan dari kawasan Kemayoran Terabox, yang dimana bisa dilihat bahwa awak media sedang mengabadikan momen kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memang masih melihat kondisi terkini dari gedung Terabox yang memang hangus terbakar. Dari akibat kebakaran ini memang mengakibatkan tak kurang 22. Dan kami saat ini masih terus mencoba untuk memintai keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Abang boleh dibuka dulu, abang. Buka dulu. Tolong mundur, mundur. Buka dulu dong. Bang, fokusin dong. Kami masih menunggu. Bang, mundur, bang. Keterangan dari Ayo, mundur, woi. Udah ya. Udah ya. Diam. Udah. Ya, Mas. Udah ya. Bisa saya ngomong? Tenang. Udah ya. Rekan-rekan sekalian, saya rekan Udah ya. Rekan-rekan sekalian, saya bersama dengan TNI dan Polri hadir ketika kebakaran yang terjadi di tempat ini bersama dengan Damkar, Wali Kota Jakarta Pusat. Tadi saya mendapatkan laporan nanti untuk untuk jumlah korbannya, biar Pak Kapolres yang akan menyampaikan. Tetapi pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk, dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, sekali lagi sebagai Gubernur Jakarta, saya sungguh sangat berduka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguh sangat berduka, dan mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Untuk lebih lanjut kami minta pada Pak Kapolres untuk menyampaikan. Nanti Pak Kapolres yang menyampaikan ya. Penemuan sementara dari Pak Gubernur apa Pak tadi setelah melihat? Ya nanti detailnya Pak Kapolres, karena itu substansinya beliau yang bertanggung jawab ya. Ada evaluasi nggak sih Pak untuk standar gedung ini di Jakarta yang seperti ini agar tidak ada? Kalau ada gedung lantai 6 sebenarnya pemadam kebakarannya ada. Tetapi untuk case yang seperti ini mereka tidak persiapkan sama sekali. Sehingga kemudian apa yang terjadi sekarang itu adalah cerminan dari hal itu. Evaluasinya bagaimana nanti Pak? Ya nanti kita ini kan. Ada sanksi untuk pemilik perusahaan Pak mungkin? Nanti kepolisian yang akan. Untuk korban Ya. meninggal, Pak, ada santunan Pak dari Pemprov, Pak. Korban meninggal dunia. Untuk santunan korban meninggal dunia? Penanganan rumah sakit. Pokoknya semua yang meninggal menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta untuk penguburan dan sebagainya. Tadi saya udah telepon Kepala Dinas Pemakaman dan Hutan Kota untuk disiapkan
mungkin tidak bisa di satu tempat karena jumlah. Yang kedua, untuk yang sakit dan sebagainya luka menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta. Nah, hal-hal lain, hal berkaitan dengan peristiwa di lapangannya, jumlah yang meninggal, peristiwa apa dan sebagainya, tentunya ini kewenangan tanggung jawab Polri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres, Pak, tambahannya Pak. Mas duduk nih Mas. Mas duduk, diri Mas. Tolong dong. Pak Kapolres langsung aja Pak. Ya. Boleh Pak, Pak Kapolres langsung aja Pak. Baik rekan-rekan sekalian, Duduk. terkait dengan baik. Duduk. Jadi perlu kami sampaikan saat ini di Rumah Sakit Polri sudah terdapat sebanyak 22 korban kebakaran di lokasi ini, yaitu 7 laki-laki dan 15 wanita. Dan dari pihak rumah sakit juga segera kami proses administrasinya terkait dengan permintaan visum dan lain-lain agar pihak keluarga korban bisa segera mengambil keluarganya. Dan di sana juga sudah dibuat posko untuk membantu para keluarga korban. Selanjutnya pada saat ini pula tim Lab 4, ya, Laboratorium Forensik Polri sudah hadir dan sudah melaksanakan olah TKP untuk menemukan sebab-sebab terjadinya kebakaran. Dan dari Polres Jakarta Pusat juga melakukan pemeriksaan kepada semua saksi-saksi termasuk nanti pemilik usaha maupun pemilik gedung. Nah, sehingga kami mohon waktunya untuk kami bisa segera menyampaikan perkembangan kepada teman-teman media sekalian. Tentu kami serius untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kebakaran ini. Makanya nantinya akan ada sanksi, Pak? Ya, tentunya nanti kita lihat hasil pemeriksaan, tentu nanti kita akan gelar perkaranya apakah ada keterlibatan atau kelalaian ya yang terjadi ya atas pihak-pihak dari pemilik usaha maupun pemilik gedung. Namun demikian mohon kami beri waktu untuk bisa segera memberikan kejelasan terkait dengan perkara ini. Kemudian ada tersangka ya Pak. Gedung, Pak, sudah ada upaya untuk melakukan pemanggilan apa? Ya, ini kami secara proaktif akan melakukan pemeriksaan di Polres. Tadi sudah beberapa kami bawa ke Polres Jakarta Pusat untuk melakukan pemeriksaan. Dan juga satu anggota kami, Kapolsek Kemayoran juga terluka di bagian tangan dan saat ini sedang ditangani di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kalau dari keterangan tadi memang sementara baru karena baterai dari drone yang terbakar. Namun sebabnya terbakar saat ini tim Lab 4 masih bekerja. Mohon waktunya agar tim Lab 4 bisa segera menangani dan mengetahui titik sumber api pertama dari kebakaran ini. Untuk yang korban tadi yang dari damkar ada 1 orang, namun tidak parah. Namun untuk yang anggota Polri, Kapolsek Kemayoran saat ini sedang akan menjalani operasi pada pukul 7 di Rumah Sakit Islam. Pak, izin mempertegas saya Pak, berarti yang di dalamnya adalah penyebab dan Ya, dugaan kelalaian ya Pak? tentunya dari penyebab tersebut kita akan kaji lagi apakah penyebab tersebut juga dihubungkan dengan kelalaian atau ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. Termasuk izin-izin dan sebagainya tentu akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pak, untuk keluarga korban Pak, Untuk keluarga korban bisa langsung ke Rumah Sakit Polri. Di sana sudah ada posko dari Polda Metro Jaya dan Rumah Sakit Polri untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk bisa segera mengambil jenazahnya. Jumlah korban luka, Pak, berapa, Pak? Saat ini tadi disampaikan oleh dari Damkar ada sekitar 2 luka ringan, namun yang berat adalah dari Kapolsek Kemayoran. Ya. Oke, demikian, terima kasih. Pemilik gedung tidak ada di lokasi Pak? Nanti kita lihat karena tadi kami fokus tadi adalah untuk evakuasi baik yang selamat ya, karyawan lainnya termasuk mengevakuasi korban. Nanti kita akan panggil satu persatu untuk bisa ke Polres Jakarta Pusat. Oke, demikian, terima kasih. Ya, Cica. Dan juga pemirsa, itulah tadi keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Mas Tim, udah nih Mas Tim.
Ya, Cica dan juga pemirsa, tadi memang sudah diketahui didapatkan keterangan dari Kapolres Susatyo dan juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memang akan mengusut tuntas dari permasalahan kebakaran pada hari ini. Karena memang bisa dilihat ini adalah salah satu bentuk kelalaian karena memang ini gedung dari Terabox ini merupakan gedung dengan 7 lantai yang memang diharuskannya memiliki jalur evakuasi dan juga disediakan alat untuk pemadaman kebakaran awal. Namun sepertinya memang kondisinya tidak dilakukan penanganan seperti yang seharusnya, sehingga nanti juga tadi Kapolres menyatakan bahwa akan mengusut tuntas dan memanggil dari pemilik perusahaan Terabox ini terkait kelalaian yang memang diduga terjadi di gedung Terabox ini. Dan untuk para korban jiwa memang yang meninggal dunia sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan adapun yang luka-luka pun dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan nantinya pihak keluarga pun bisa langsung menemui posko yang memang sudah disediakan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melihat apakah ada rekan keluarga yang memang menjadi korban jiwa dari kebakaran yang terjadi pada hari ini di kawasan Kemayoran, gedung Terabox Drone. Dan bisa saya sampaikan juga bahwa tadi Gubernur Pramono Anung memang sempat melihat kondisi situasi terkini bagaimana parahnya kebakaran ini melanda di kawasan ini. Ya, itulah informasi yang bisa saya sampaikan dari kondisi Tera Drone saat ini. Kembali ke studio, Cica. Baik, terima kasih Nidi Dewinta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan jaga keamanan.